Ternyata gini banget rasanya jadi seorang manajer tim F1. Baru balapan pertama selesai, kedua pembalap kita udah ngomongin soal ekspektasi gaji dan juga target tim. Pusing sih jelas, tapi gimana ya, namanya juga pembalap pasti bakal naruh ekspektasi ke tim dan apa yang ingin dicapai di musim ini untuk kesepakatan kita bersama. Jadi oke, sekarang kita lagi ngomongin atau berbicara sama si Victor Martin soal target dan juga beberapa perentelan lainnya. Yang jelas sih di sini sebisa mungkin gue bakal setujuin apa kemauan dari kedua pembalap kita. Ya barangkali dengan cara ini mereka lebih seneng dan pasti bakal lebih ingin mencapai target yang lebih tinggi di balapan-balapan ke depan. Semoga saja. Belum lagi ngurusin soal pengembangan dan juga development segala macam di tim kita. Ini ada yang gagal lagi kan. Jadi kita harus bener-bener mutar kepala otak untuk bisa terus ngelakuin pengembangan agar kedepannya mobil kita bisa lebih kenceng untuk persaingan di barisan depan. Dan so far di sini gue meminta untuk rekomendasi upgrade ya dari gamenya langsung supaya kita bisa diarahin kira-kira part mana yang paling bagus untuk dikembangin saat ini. Jadi itu adalah cara yang cukup simple untuk ngembangin, yang penting dana ada, itu pasti udah aman cuy. Selain itu kita juga perlu yang namanya mengembangkan sektor fasilitas dan juga pengembangan karakter bagi SDM kita ya. Ini benar-benar kita harus berpikir banget ya, jadi nggak cuma balapan aja, kita dituntut untuk melakukan hal yang biasa manajer lakukan. It's okay. So far gue masih nyaman dan memang sih agak pusing di awal, tapi lama-lama sih bakal ngerti juga gimana caranya ngemainin fitur manager atau my team versi F1 25 yang benar-benar kompleks ini cuy. Nah di klasemen Victor Martin menjadi leader, tapi sayangnya untuk Sani Maloney dia masih tertahan di bagian belakang yakni posisi ke-17. Maka dari itu untuk menyelaraskan hasil balapan dari kedua pembalap kita, di race kedua ini gue bakal menggunakan Sani Maloney untuk balapan di GP Bahrain. Jadi kita bertukar tempat sama si Victor Martin agar secara data performa dari Victor dan juga si Sani tidak terlalu jomplang. Jadi gitu istilahnya. There was a race against time in 2004 to get Sakir ready for its Grand Prix debut. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Zayn Maloney lines up on pole position, and starting next to them is George Russell. Looking down the rest of the grid, we have Tsunoda, Verstappen, Oscar Piastri, and Fernando Alonso. Ocon, Leclerc, Gasly, and Nico Hulkenberg. Hamilton, Bortoletto, Victor Martins, and Antonelli. Stroll, Sainz, Alex Albon, and Liam Lawson. Norris, Doohan, Behrman, and Isaac Hadjar rounds off the grid. Nah buat info aja sekarang ini kita udah menggunakan level atau tingkat kesulitan AI di angka 83%. Dan kalau kita masih menang mudah maka bakal gue naikin lagi menjadi level 89 atau mungkin 90 biar genap. Nah kira-kira balapan kali ini hasilnya akan seperti apa? Kalau kualifikasi kita udah start dari pole dan strateginya kita bakal pakai soft di stint 1 dan medium nanti di stint kedua. Oke kalau gitu langsung aja kita mulai race kedua. Oke semua, lampu merah sudah mati dan langsung saja kita mulai F1 GP Bahrain untuk ronde kedua dan menuju tikungan pertama. Sani Maloney sudah masuk di turn 1 dengan membuat gap 0,5, bahkan sekarang 0,6. Gila, sekarang udah 1 detikan gapnya sama Yuki Tsunoda. Race kemarin kita pakai level 75%, nah sekarang 83-an atau mungkin 84. Tapi performa AI nggak jauh beda. What happened? Apakah mobil kita yang terlalu kencang? Atau mungkin memang itu bug dari game F1 25? Tapi ini bikin gue penasaran. Gue bakal coba untuk keluar dari jalur dan melipir ke run off. Dan nanti kita bakal coba ngeberikan tempat ke-1 kepada pembalap di belakang kita. Kira-kira kalau mereka kita biarin di P1, apakah mungkin bisa kita kejar dengan mudah? Atau mungkin justru masuk baliknya. Oke, sebelah kita ada George Russell. Oke, hati-hati. Kita beri ruang dulu. Oke, masuk perlahan.
Kita bakal coba untuk ngejar mereka berdua. Ada kontak dengan Verstappen. Sorry guys ya, itu ada kontak yang agak disengaja. Dan lihat performa Yuki Tsunoda sama George Russell tiba-tiba sekenceng ini. Aneh gak sih kalian rasa? Kalau gue pribadi ngerasa aneh juga, serius. Karena sebelum kita berikan posisi 1-2 kepada Yuki dan juga George Russell, itu kita bisa ninggalin mereka dengan sangat jauh. Tapi sekarang justru mereka yang ninggalin kita. Ini serius aneh banget. Oke, biar enable dan sekarang kita akan mencoba mengejar lagi George Russell dan juga Yuki Tsunoda. Kira-kira bisa nggak nih dengan Compound Soft? Atau mungkin gue coba ulang lagi untuk restart balapan kali ini. Barangkali nanti kalau kita ngimbangin agak pelan kecepatan mobil di awal start, barangkali mereka bakal kembali ke performa normalnya. Kita bakal coba untuk restart balapan di Bahrain ya. Ini untuk sekali restart aja. Oke, sekarang ya kita bakal coba untuk ngelambatin mobil di awal start agar nanti satu atau mungkin dua pembalap masuk ke P1 dan kita bakal kembali ke performa seperti biasanya. Oke, kita bakal coba untuk early break dan kita biarin George Russell masuk dari inside line. Oke, dia dapat dan sekarang tahan dulu. Oke, kita biarin George Russell kembali menjadi leader. Nice, sekarang bisa kalian perhatiin sepertinya performa, hati-hati, performa AI itu emang harus dipancing dulu guys, baru bisa kembali ke performa normal. Kalau start yang sebelumnya kita kan langsung ngebejegas, kita gaspol mentokan sampai kita ngebikin gap 2 detikan lebih di satu sektor awal saja. Nah sekarang kita mencoba untuk ngelambatin mobil di sektor 1 dan hasilnya seperti ini. Ternyata memang ya ini AI-nya perlu dipancing agar bisa kembali ke performa normal. Gila. Baru ini gue nemuin game F1 yang performa AI-nya bisa ngebug. Oke, sekarang di sektor kedua akhir. Gap dengan George Russell 0,9, bahkan sekarang udah nyetir angka 1 jika lebih, dan gap dengan Verstappen di belakang sangat tipis, hanya 0,2 saja. Apakah Verstappen akan menyusul Sunny Maloney? Dan kini Verstappen datang menyerang dari inside line menuju last corner. Kita beri ruang, kita tutup langsung, nice. Kita bikin tipuan kepada Verstappen yang hampir saja tadi mengovertaking Maloney. Oke, sekarang George Russell masih menjadi leader dengan gap 1,2 dan DRS enable lap kedua seperti biasa. Kita mencoba light braking dan nice, dapat apexnya. Oke, tikungan 2, kemudian tikungan 3, DRS apakah kebuka, dan sepertinya enggak karena enggak dapat potensi untuk ngelakuin DRS. Jadi oke, kita bakal tahan dulu. Dan sekarang entry corner di sektor 1 hampir usai. Sektor 2 kita masuki dan gap dengan George Russell 1,2. So far so good. Kita masih bisa untuk menjaga kestabilan gap, namun kapan kita ngebikin kesalahan sedikit aja, kita bakal ditinggal jauh sama si George Russell. Dan gap dengan Verstappen. Loh, Verstappen kok malah turun cuy. Verstappen turun ke tempat 5 di belakang dari Yuki Tsunoda. Kemudian Ferrari bersama Leclerc naik di tempat ketiga. Nah, ibarat kata kita ini merupakan tim, kita kan pakai mesinnya Ferrari kan ya, pakai mesin SF, dan kita bukan tim resmi Ferrari, jadi kita kayaknya sebagai tim lapis kedua Ferrari di F1 25 My Team ini. Namun gokilnya kita yang paling unggul daripada si Ferrari pabrikan gitu istilahnya, atau Ferrari yang utama seperti Leclerc dan juga Hamilton. Dan sekarang kita bisa ngebawa Sunny Maloney masuk di podium. Ini bakal bagus prospeknya bagi klasemen tim. Jadi pokoknya ya sebisa mungkin gue bakal ngimbangin tiap race, kita bakal selang-seling. Yang kemarin kita bersama si Victor Martin, terus sekarang sama si Sunny Maloney. Pokoknya kita bakal selingin, dan next kita bakal pakai Victor lagi, dan lusa bakal pakai si Maloney lagi. Kenapa begitu? Karena kita ingin menyamaratakan performa dan juga hasil di klasemen cuy. Soalnya kalau kita fokus sama satu pembalap saja, itu kayak performa dari kedua pembalap kita kurang imbang. Kalau kita biarin mereka balapan di mode AI, itu mereka nggak akan bisa nembus di top 10, mengingat performa mereka di rating untuk driver F1 di F1 25 Team ini itu cuma 65-66 saja. Jadi kayak beda jauh sama pembalap top seperti Verstappen ya, atau minimal rookie yang ada di F1 25 ini.
Jadi kita harus ngimbangin tiap balapan. Misal kemarin pakai Victor, sekarang pakai si Sunny, kemudian besok pakai Victor lagi, dan besoknya lagi pakai si Sunny Mahaloni lagi. Jadi pokoknya supaya mereka bisa naik performanya untuk klasemen tim. Oke, sekarang gap dengan George Russell 1,4 detik dan gap dengan Leclerc 1,9. Jadi sekarang ini yang memiliki peluang untuk ngelakuin DRS atau ngebuka DRS cuma si Leclerc aja kepada si Mahaloni. Oke, George Russell sekarang gapnya kita pangkas menjadi 1,2. Apakah di lap 4 ini kita bakal bisa improve lap time dan mendekati George Russell? Mari kita berusaha keras untuk Indonesian F1 Team. Let's go, come on. Oke. DRS open, nice. Kita dapat potensi DRS dan kita bakal berpeluang ngedeketin George Russell saat ini. Agak melebar. Balik ke racing line, menuju sektor DRS kedua dan langsung saja kita bersiap-siap. Game semakin rapat, DRS open. 0,5 gap dengan George Russell. Here we go, come on, ke fokus fighting. Jarak semakin dekat dengan George Russell, namun di sini di high speed long corner George Russell lebih unggul daripada si Sunny Mahaloni. Mungkin karena emang kita salah tumpuan sehingga untuk kecepatan kita berasa kurang cuy. Tapi oke, masih ada 10 lap yang akan kita tempuh di race GP Bahrain atau ronde kedua di F1 My Team Season 1. Oke, masuki main straight dan ini merupakan sektor DRS terakhir menjelang lap kelima. Kita bakal coba Kevin dan kita lihat seberapa kenceng mobil ini kita bawa. Dan di force corner, gap dengan George Russell semakin rapat. Hati-hati. Harus disusul dengan George Russell, hati-hati, come on. Let's fokus, hindari collision sebisa mungkin. Untung aja efeknya nggak parah cuy. Oke, di RS kedua langsung kita susul, namun George Russell masih mendefend dari inside line. Kita beri ruang dulu, oke, nggak masalah. Masih panjang race, nggak usah buru-buru, santai aja, kalem-kalem. Oke. Gila. George Russell defense-nya kuat parah. Dan sekarang karena kita salah jalur akhirnya George Russell ngacir lagi. It's okay, tenang aja guys ya, nggak usah buru-buru, masih panjang balapan. Belum lagi kita menggunakan kompon medium, dan notabene medium adalah kompon ban yang paling gue suka di game F1. Enak banget dipakai, serba balance cuy. Oke, di RS open dan sekarang kalau misal kita perhatiin di sebelah kiri itu kompon ban kita yang depan tuh itu terdegradasi banget. Ya 11-12 sama yang belakang sebelah kiri. Ini merupakan problem lama kita. Oke, sekarang entry corner, back straight menuju last corner. Here we go. Sayangnya di sini nggak ada DRS. Gue bakal coba cek RS update-nya. Loh, kok nggak ada? Kok nggak ada pemberitahuan sama sekali? Kok radio tim kita nggak ngomong cuy? Apakah mungkin radio kita terputus dengan tim? Wah, ini gawat sih kalau sampai keputus cuy. Kita nggak tahu kapan harus masuk ke pit nih. Oke, kita di RS open, kita overtaking George Russell. Kita dive bomb, bisakah? Masih belum bisa. Gue gak berani ngambil resiko jujur, karena terlalu sempit celah yang ingin kita masuki. Dan di RS, kebuka lagi, oke, come on guys. Gap masih 0,5. Oke, hati-hati. Masih di defense oleh George Russell. Kita kesulitan menembus. Tapi serius, ini kondisi ban kita udah aus parah di sebelah kiri. Dan kita ngecek full race update sama tim radio, nggak ada kabar. Apakah ini pertanda komunikasi dengan tim terputus? Bisa gawat nih. Guys. Oke, sekarang di area open lagi. Kita kejar George Russell di sektor kedua. Apakah bisa? Dan sepertinya masih belum bisa mengimbangi George Russell. Let's go, come on. Kalau nggak salah kita masuk ke pit nanti di lap ke-7. Kalau nggak salah ya. Tapi ya kita jalanin aja semaksimal mungkin yang kita bisa. Dengan sisa kompon soft yang bagian kiri depan belakang sudah terdegradasi parah. Apakah Indonesian F1 Team bisa bertahan di stint 1? Let's go. Oke, last corner, here we go. Full gas kembali, bersiap-siap dengan bantuan DRS. Lap ke-6 hampir usai dan sekarang 7 dan oke. Loh, ada kan? Ada cuy, tim radio kita. Oke, first corner. Ada cuy.
tim radio kita sempat ngomong barusan. Oke, kita lagi George Russell. Kita mencoba slipstream. DRS open. Kita ambil inside line dari George Russell. Masih George Russell mendefend. Gila. Kita nggak bisa ngambil. Terlalu beresiko. Oke, sekarang masih George Russell menjadi race leader. Dan misalkan perhatiin di radarnya atau di mapsnya sebelah kiri pojokan ya, itu yang tersisa di barisan depan cuma kita berdua yang memiliki kans untuk bersaing demi perebutan P1. Tinggal George Russell sama Sunny Maloney. Gokil kan? Oke, kini DRS open. Kita kejar lagi George Russell ngebantu DRS. Dan kondisi ban kita udah sampai di angka 41%. Kita overtaking George Russell. Kita dive bomb. Nice, finally. Kita asapin George Russell. Mercedes kita overtaking. Kenceng loh Ferrari ini. Mesin SF yang kita pakai kenceng banget. Dan sekarang back right, apakah George Russell akan kembali menyusul atau meng-switchback demi P1? Mari kita tunggu. Kita blocking saja. Oke, nice. Dan sekarang waktunya masuk ke pit untuk mengganti ban. Dan medium akan kita gunakan selama stint kedua hingga balapan selesai. Pit entry. Nice. Kita pakai yang otomatis saja. Harusnya medium kita bisa kenceng, karena medium itu kompon ban yang paling gue suka cuy. Jadi ada kemungkinan bakal kenceng. Lebih kenceng daripada rival lainnya. Tergantung sih. Let's go. Pit entry. Dan Indonesian F1 Team benar-benar minim sponsor. Sponsor cuma satu senan aja. Ya kemungkinan besar ini kayak timnas F1 dari Indonesia. Jadi sponsornya nggak ada cuy. Dan sekarang exit pit. Lap ke-8 sudah kita masuki. Sunny Maloney medium. What happened dengan George Russell? George Russell kemana dia berada? Tuh, masih nggak ada komunikasi tentang full race update. Aneh banget. Guys, George Russell kemana dia berada? Hilang cuy. Kok aneh banget. Apakah George Russell tertahan di pit? Bisa jadi. Tapi ini bakal ngebikin si Sunny Maloney berpeluang meninggalkan jarak yang sangat jauh. Sekarang aja kita meninggalkan jarak dengan Bortoleto 1,8 detik. Nah sekarang sambil nunggu balapan, gue bakal coba ngecek radio control lagi. Kita pakai pilihan yang lain. Vehicle condition. Lah bisa kan? All looking good cuy. Harusnya nggak ada masalah sama mobil kita. Termasuk bagian radio control juga. Itu yang di bagian kita ngecek full race update. Mungkin gue bakal lebih pastiin pakai opsi yang lain ya. Gue bakal coba untuk minta sama tim radio lagi ngabarin tentang kira-kira apa yang gue bakal masuk dulu sini. Dan kita cek tire status. Masih aman. Gak ada masalah sama hal ini. Jadi yang terputus cuman komunikasi tentang full race update. Aneh banget. Dan sekarang memasuki lap ke-9. Kembali ke berapakah? Sunny Maloney. Kita kembali ke P1 dan first corner. Di tempat kedua masih ada George Russell dengan gap 4 detik. Gila, satu lap aja kita membuat sebuah jarak dengan pembalap si kedua ini, George Russell. Lah kok udah bisa? Lah, kocak. Kok tiba-tiba bisa sendiri? Oke, sepertinya komunikasi kita dengan tim khusus untuk full race update sudah diperbaiki nih. Udah fix, udah problem solving ya, jadi udah aman. Ada-ada aja masalah kita di F1 ini guys ya. Yang tadi di awal AI-nya ngebug ya, ketinggalan jauh banget. Terus sekarang radio kontrol juga error. Tapi sekarang ini udah masih aman, jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Dan sekarang guys, gokilnya gap kita sama George Russell dalam satu lap saja udah 4 detikan lebih. Ini aneh banget. Soalnya kita sama si George Russell tadi barengan masuk ke pit. Kalau exitnya kayaknya ada yang nggak beres. Ada kemungkinan tadi George Russell itu kejepit sama pembalap lain. Jadi waktu si George Russell keluar pit itu ada kemungkinan dia ketahan di antara rombongan pembalap yang lambat, sehingga itu mempengaruhi lap time dan juga race pace dari George Russell, sehingga sekarang George Russell ketinggalan 4 detikan lebih. Padahal kompon ban sama pakai medium cuy.
Ini aneh banget, tapi ini benar-benar mendukung peluang kita untuk meraih kemenangan. Jadi Indonesian F1 Team bakal back to back win di 2 race. Jadi pokoknya kita ada peluang meraih kemenangan lagi setelah kemarin Victor Martin dan sekarang si Zanny Maloney. Nah, karena berhubung dengan level kesulitan di angka 84% atau 83% masih bisa kita menang dengan mudah, next race kita bakal naikin lagi level AI-nya ke angka 90. Kita coba apakah memang performa mobilnya yang terlalu kencang atau emang AI-nya yang ngebug. Oke, entry Gonar memasuki sektor DRS terakhir sebelum sektor 3. Here we go. Gap dengan George Russell sekarang kepangkas. Sekarang menjadi 3,6 detikan saja. Karena ya wajar, kita tadi agak sedikit lebih kesalahan sehingga gapnya ya race pace kita juga itu agak turun. Tapi nggak masalah karena masih ada lap selanjutnya yang bisa kita nge-push lagi. Dan so far kompor medium kita benar-benar nyaman dipakai. Memasuki last sektor, kita touch ke 15 akhir. Dan sekarang bisa kalian lihat gap kita sama si George Russell masih jauh 2,8 detikan. Memang lebih lambat kali ini, tapi ini kita udah nggak perlu khawatir soalnya tinggal 1 cornering lagi. Maka Zanny Maloney akan meraih kemenangan di F1 GP Bahrain dan Indonesian F1 Team back to back win di F1 My Team musim ini. Finally, yes, finish. Oh, you worked hard for that one. Congratulations, well done. Akhirnya round kedua telah usai di mana pemenangnya dimenangkan oleh Zanny Maloney dan George Russell kedua dan Leclerc di tempat ketiga. Sementara itu untuk Victor Martin, rekan tim dari Zanny Maloney, dia berada finish di urutan ke-13 tepat di depan dari Albon dan juga di belakang dari Lance Stroll, dan kemudian top 10 dikuasai oleh Lando Norris yang di hari ini menjadi driver of the day. Nah, di klasemen sementara waktu kini di P1 dikuasai oleh Leclerc dengan dia memiliki 30 poin. Sementara itu untuk Victor Martin, dia di tempat kedua dengan 25 poin sama dengan si Zanny Maloney yang ada di tempat ketiga juga. So far Indonesian F1 Team membawa pembalapnya di 3 besar untuk persaingan di klasemen F1 My Team musim pertama ini. Kemudian di klasemen tim, kira-kira siapa yang P1? Kita cek dulu. Dan inilah dia, Indonesian F1 Team menguasai puncak dengan 50 poin. Sementara itu Ferrari di posisi kedua, ketinggalan 2 poin aja dari Indonesian F1 Team. Oke, next round kita bakal pakai level kesulitan di angka 90%. Semoga saja kita bisa bersaing dan AI lebih kuat daripada balapan kali ini. Jadi oke semua, kalau gitu sampai terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video F1 My Team. Untuk episode selanjutnya pasti bakal lebih seru lagi persaingannya. Kalau gitu thank you nonton, bye dan ciao guys, sampai jumpa. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top 3 finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today.